Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Jatiwaringin, kelas 63.2A.11, Prodi Akuntansi ingin mempresentasikan pajak penghasilan pasal 23 dalam perpajakan badan usaha. Sebelum kami mulai, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Angga Ilham Muzaki dengan NIM 632500761. Nama saya Muhammad Fadlin Abdullah dengan NIM 632500836. Nama saya Adelia Melena Putri dengan NIM 6325091. Perkenalkan, nama saya Latifa dengan NIM 6325126. Saya Nadia Anina Putri dengan NIM 632515555. Pengertian PPh 23. PPh pasal 23, badan adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak penyerahan penghasilan atau pemotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh diperoleh wajib pajak badan dalam negeri. Penghasilan yang dikenankan pajak ini berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, karakteristik PPh 23 badan. Yang pertama dari WH tax atau withholding tax, yang artinya pajak ini tidak dibayar sendiri oleh penerima penghasilan, melainkan dipotong langsung oleh pihak yang membayar. Jadi misalnya, perusahaan A membayar jasa konsultan ke pihak B, maka perusahaan A lah yang wajib memotong, menyetorkan, dan melaporkan wajib pajaknya ke negara bukan kepada konsultan. Yang kedua, bersifat tidak final, yang artinya pajak yang sudah dipotong tadi belum selesai di situ. Jadi penerima penghasilan masih bisa mengkreditkan atau memperhitungkan pajak tersebut saat mengisi SPT tahunan di akhir tahun. Jadi tidak terjadi pajak berganda. Pajak yang sudah dipotong akan diperhitungkan kembali. Yang ketiga, bukti potong. Artinya, pemotong wajib memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan. Bukti potong ini bukan sekadar formalitas. Jadi dokumen ini sangat penting karena nantinya digunakan oleh WP Badan sebagai kredit pajak, yaitu pengurang pajak yang harus dibayar saat menghitung PPh badan di SPT tahunan. Karakteristik PPh pasal 23 ini bekerja dengan sistem potong, store, lapor oleh pemberi penghasilan. Hasilnya nanti akan bersifat sementara karena bisa dikreditkan, dan bukti potong menjadi dokumen kunci bagi penerima penghasilan. Selanjutnya, dasar hukum PPh pasal 23. Yang pertama, UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau JO UU No. 36 tahun 2008, yang artinya eh, peraturan ini yang kemudian diubah dan disempurnakan melalui Joint Operation atau JO dengan undang-undang tersebut. Nantinya inilah regulasi utama yang menjadi landasan pengenaan PPh pasal 23. Yang kedua, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau APP No. 7 tahun 2021. UU ini merupakan pembaruan terkini yang menyempurnakan berbagai ketentuan perpajakan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan PPh pasal 23. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait pemotongan pajak. Aturan ini PMK ini menjadi pedoman operasional bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban PPh pasal 23. Yang terakhir, Peraturan Dirjen Pajak terkait teknis administrasi perpajakan, yang artinya prosedur pelaporan dan penyetoran PPh pasal 23 ini jadi akan mengatur teknis pelaksanaan administrasi perpajakan. Jadi ada 4 dasar hukum yang menjadi landasan PPh pasal 23, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis pelaksananya. Oke, selanjutnya ada pemotong PPh pasal 23. Jadi tidak semua pihak boleh atau wajib memotong pajak. Cuma pihak-pihak tertentu saja yang bisa melakukannya. Seperti contohnya, yang pertama ada badan pemerintah. Jadi setiap unit pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang bayar pajak ke pihak lain dalam rangka menjalankan fungsinya, wajib memotong pajaknya duluan sebelum uangnya dibayarkan. Kedua, ada subjek pajak badan dalam negeri. Jadi cakupannya sangat luas, mulai dari PT, CV, BUMN atau BUMD, firma, koperasi, sampai yayasan. Jadi intinya badan usaha yang jalanin kegiatan usaha di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada perwakilan perusahaan luar negeri. Jadi, kantor perwakilan atau agen dari perusahaan asing yang berdomisil dan beroperasi di Indonesia
kalau mereka melakukan pembayaran ke pihak lain, mereka juga kena kewajiban ini. Selanjutnya, ada penyelenggara kegiatan. Misalnya, uh, acara seperti seminar, pameran, atau konferensi, kalau dalam acara tersebut ada pembayaran ke pihak ketiga sebagai penerima penghasilan, si penyelenggara wajib motong pajaknya. Lalu yang terakhir, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Simpelnya, wakil dari perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia seperti cabang atau kantor perwakilan yang punya kegiatan usaha nyata di sini. Dan juga ada catatan kecil, seperti orang pribadi, sebenarnya nggak perlu bayar motong PPh 23. Tetapi ada pengecualian. Kalau dia nyewa harta selain tanah atau bangunan, seperti sewa kendaraan, maka dia tetap wajib motong pajaknya. Selanjutnya adalah objek pajak dan yaitu bagian keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham atas kepemilikannya pada suatu badan usaha. Yang kedua, bunga. Ini mencakup premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian ulang yang diterima oleh wajib pajak badan. Yang ketiga, royalti, yaitu imbalan atas penggunaan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Yang keempat, hadiah dan penghargaan, yaitu penghasilan yang diterima WP Badan atas suatu pencapaian atau kompetensi tertentu. Objek pajak dan tarif PPh pasal 23, tarif 2% dari jumlah bruto. Yang pertama adalah sewa, yaitu penggunaan harta selain tanah dan bangunan, seperti sewa kendaraan, mesin, maupun peralatan. Yang kedua adalah jasa teknik, yaitu jasa yang memerlukan keahlian dan keterampilan teknis tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, jasa konsultan, pembayaran atas jasa pemberian pendapat, saran, atau rekomendasi dalam suatu bidang keahlian tertentu. Yang keempat, jasa manajemen, yaitu pembayaran atas jasa pengelolaan, tata kelola, atau konsultasi manajemen kepada pihak lain. Dan yang terakhir, yang kelima adalah jasa konstruksi, pembayaran atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi PPh. Yang pertama adalah memudahkan pengumpulan pajak dengan sistem pemotongan langsung oleh pemberi penghasilan. Negara tidak perlu sepenuhnya bergantung pada kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan sendiri pajaknya. Mekanisme ini secara signifikan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan perpajakan. Karena pajak dipotong secara otomatis pada setiap transaksi, potensi penghindaran pajak dapat diminimalisir. Sistem ini juga mendorong terbentuknya budaya kepatuhan perpajakan dalam dunia usaha. Yang ketiga, mengawasi arus transaksi bisnis. Setiap pemotongan PPh pasal 23 wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, sehingga otoritas pajak dapat memantau dan menganalisis transaksi antar badan usaha secara lebih efektif. Yang keempat, PPh pasal 23 berfungsi sebagai uang muka pajak tahunan. Karena sifatnya tidak final, pajak yang telah dipotong dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Jadi bisa dikatakan PPh pasal 23 ini adalah cicilan atas kewajiban pajak penghasilan tahunan wajib pajak. Yang kelima adalah mendorong tertib administrasi perpajakan, kewajiban pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan yang terstruktur, mendorong badan usaha untuk menerapkan tata kelola administrasi perpajakan yang tertib dan akuntabel secara ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya ada soal kasus. PT Herbal Sehat yang didirikan tahun 2006 merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha manufaktur obat-obatan herbal. Berikut merupakan data wajib pajak. Ada nama wajib pajaknya yaitu PT Herbal Sehat dengan NPWP-nya 01145556777000 yang beralamat di domisil Jalan Candi Sewu, 10 Malang, Jawa Timur dengan nomor telepon 0341123456. Dan jenis usahanya itu manufaktur obat-obatan atau farmasi KLU 35220. Selanjutnya ada laporan laba rugi PT Herbal Sehat. Diketahui penjualan netonya sebesar 18 miliar
Rp504.815.000. Laba brutonya Rp3.849.936.000. Total biaya usahanya sebesar Rp3.148.592.000. Laba usahanya sebesar Rp701.344.000. Total penghasilan di luar usahanya sebesar 50 juta. Laba bersih dalam negeri sebesar Rp751.344.000. Total penghasilan dari luar negeri sebesar 150 juta dan jumlah laba atau penghasilan neto sebesar Rp901.344.000. Selanjutnya, laporan rincian harga pokok penjualan diketahui total biaya produksi tidak langsung sebesar Rp3.892.951.000 dan harga pokok penjualannya sebesar Rp14.654.879.000. Lalu ada laporan fiskal perhitungan laba rugi PT Herbal Sehat diketahui laba brutonya Rp3.849.936.000 dikurangi total biaya usahanya sebesar Rp3.148.592.000. Hasilnya jadi laba usaha sebesar Rp701.344.000. Lalu laba usaha ini ditambah dengan total penghasilan luar usaha sebesar Rp50 juta. Hasilnya jadi laba bersih dalam negeri sebesar Rp751.344.000. Dari laba bersih dalam negeri ini, kita tambahkan lagi dengan total penghasilan luar negeri sebesar Rp150 juta, hingga didapati jumlah laba atau penghasilan netonya sebesar Rp901.344.000. Berikutnya ada perhitungan. Perhitungan ini akan diisi pada form 171 pada lampiran ketiga, di mana PT Herbal Sehat selama tahun 2010 telah menjual hasil produksinya kepada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro. Penjualan tersebut senilai 11 miliar, di mana perhitungannya PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dikali dengan nilai pembelian tidak termasuk PPN. Perhitungan DPP dikurang PPN, di mana 100% per 110% dikali dengan 11 miliar, maka hasilnya sebesar 10 miliar. Untuk PPh pasal 22-nya, yaitu tarif 1,5% dikali dengan 10 miliar, maka hasilnya 150 juta rupiah. Berikutnya, yang kedua ada PT Herbal Sehat mengimpor sebagian bahan baku untuk proses produksi dari Cina dengan harga faktur sebesar $40.000. PT Herbal Sehat ini membayar biaya-biaya sebagai berikut, yaitu ada biaya angkut, biaya asuransi selama perjalanan antar daerah pabean masing-masing sebesar $3.000 dan $7.000. Biaya masuk sebesar 5% dari cost insurance and freight atau CIF, dan biaya masuk tambahan sebesar 20% dari CIF. Kurs menurut keputusan Menteri Keuangan adalah $1 sama dengan 10.000. Maka PT Herbal Sehat membayar bea masuk tambahan dan PPh pasal 22 impor melalui Bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana PPh pasal 22 dengan tarif 2,5% dikali nilai impor. Nilai impor sama dengan CIF ditambah bea masuk dan bea masuk tambahan, di mana $40.000 ditambah $3.000 ditambah $7.000 ditambah 25% dikali CIF, maka hasilnya sama dengan $50.000 ditambah dengan 25% dikali $50.000 sama dengan $62.500 atau $62.500 dikali 10.000. Hasilnya sama dengan 625 juta, di mana PPh pasal 22-nya yaitu dengan tarif 2,5% dikali dengan 625 juta, maka hasilnya sama dengan 15.625.000. Yang ketiga yaitu ada sewa atas peralatan pabrik di dalam bangunan tersebut senilai 12 juta dan sewa atas kendaraan senilai 8 juta. Sewa tersebut diterima dari PT Malang Indah yang beralamat di Jalan Maijen Sutoyo 30 Malang. Sewa tersebut diterima setiap tahun untuk jangka waktu beberapa tahun, di mana PPh pasal 23 atas sewa tanah dan bangunan bersifat final, sehingga tidak dihitung sebagai kredit pajak, tetapi objek lain dipotong PPh pasal 23, di mana perhitungan PPh pasal 23 untuk sewa kendaraan, yaitu tarifnya sebesar 2% dikali 8 juta, maka hasilnya sama dengan 160.000.
Untuk yang kedua yaitu PPh pasal 23 untuk sewa alat produksi dengan tarif 2% dikali dengan 12 juta, maka hasilnya sebesar Rp240.000. Berikutnya untuk perhitungan ini diisi pada formulir 1771 Indo. Pada poin A3, yaitu di mana penghasilan kena pajak sama dengan laba menurut fiskal dikurang kompensasi kerugian sebesar Rp1.167.645.000 dikurang dengan 100 juta. Maka hasilnya sama dengan 1.067.645.000 rupiah. Pada poin B4, di mana jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas sebesar 4.800.000.000 dibagi dengan 20.025.654.000 rupiah dikali dengan 1.067.645.000 rupiah, maka hasilnya sama dengan 255.906.549 rupiah. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas, di mana 1.067.645.000 rupiah dikurang dengan 255.906.549, maka hasilnya sama dengan 811.738.451 rupiah. Maka PPh yang terutang, di mana 50% dikali 25%, ini adalah rumus dari pasal 31E dikali dengan 255.906.000 rupiah, maka hasilnya sama dengan 31.988.250 rupiah. Di mana 25% dikali dengan 811.738.000 rupiah, maka hasilnya sama dengan 202.934.613 rupiah. Maka jumlah PPh yang terutang sebesar 234.922.863 rupiah. Jadi kesimpulannya, dengan memahami seluruh aspek PPh pasal 23, mulai dari pengertian, dasar hukum, pemotong pajak, objek pajak, tarif, hingga tujuan dan fungsinya, diharapkan para pelaku usaha dan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat, akurat, dan tepat waktu, sehingga berkontribusi positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak negara. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.